Seakan-akan Allah ingin katakan begini, hijrah itu terbuka peluangnya bagi siapapun. Anda jangan katakan ini bagaimana saya pernah berbuat maksiat, ada nggak peluang? Ada. Toh seorang pembegal, seorang preman itu bisa hijrah dan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu kali Al-Imam Asy-Syafi'i berdiskusi dengan Imam Malik. Kata Imam Malik gurunya, ada rizki yang kita nggak cari pun Allah akan antarkan. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, tidak bisa guru, menurut Al-Quran cari dulu baru dapat. Cari dulu baru dapat. Rizkinya memang sudah diatur. Quran surah ke-51 ayat 22. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit rizki sudah diatur, akan diturunkan. Tapi cara Allah menurunkan kita cari dulu. Dibacakan Al-Baqarah 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Kata Imam Malik, itu yang teoritis, yang kita cari. Ada yang saat kita kerjakan rizki datang sendiri. Imam Asy-Syafi'i kemudian meninggalkan majelis gurunya Imam Malik, lalu pergi beliau keluar. Begitu saat keluar, menemukanlah kemudian orang sedang panen anggur, inab. Saat dipanen anggurnya lebih banyak dari pekerjanya. Imam Asy-Syafi'i mendaftarkan diri, saya pengen ikut memanen anggur itu. Begitu dipanen oleh Imam Asy-Syafi'i dengan pekerja lain, pemilik anggurnya menghadiahkan anggur yang banyak. Begitu dihadiahkan, senang Imam Asy-Syafi'i. Bukan senang karena dapat anggurnya, tapi senang karena merasa bisa mengalahkan pendapat gurunya. Saya nyari dulu, saya panen dulu, baru saya dapat anggur. Kalau saya kemudian nggak ikut ke situ, nggak mungkin saya dikasih anggur. Jadi rizki itu cari dulu baru dapat. Saking bahagianya, dibawalah anggur itu kepada gurunya, dipersembahkan, guru, ini ada anggur yang nikmat, silakan dicicipi. Begitu sedang mencicipi, kata Al-Imam Asy-Syafi'i dengan kalimat yang sangat tawadhu dan sopan, kata beliau, guru, memang rizki itu kalau kita cari, datanglah anggur ini. Apa jawab Imam Malik? Tahukah engkau Asy-Syafi'i, saya barusan buka-buka kitab, di siang yang sangat panas ini, saya tuh berharap, ya Allah kalau ada anggur enak rasanya. Tiba-tiba kamu datang bawa anggur. Ada bagian yang tak perlu kita cari kemudian dia datang, tapi kedekatan kita dengan Allah itu yang dipupuk. Jadi ikhtiarnya bukan berangkat untuk dunia, dekati pemilik dunia, maka dia berikan tanpa batas kepada kita. Jangan khawatir, ikhwan. Ini bagian yang pertama. Nah sekarang, kalau kita ingin dapatkan kenikmatan itu, ingin tenang, ingin dunia mudah, akhirat dijamin, bagaimana cara hijrahnya? Karena tidak semua orang hijrah dijamin bisa mendapatkan dua keutamaan ini. Dunia dapat, akhirat dapat, alam kubur mendapatkan ketenangan. Bagaimana caranya? Ini yang kita selesaikan dalam tempo waktu yang disediakan bagi kita semua. Baik, silakan kita mulai pelan-pelan. Satu. Yuk kita baca ayatnya. Walladzina amanu wa hajaru wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Berhenti sampai situ. Yang duanya sudah saya terangkan, a'zamu darajatan 'indallah sudah, wa ulaika humul faizun sudah. Perhatikan syaratnya. Di ayat itu ada kalimat wahajaru, dan orang-orang yang berhijrah. Fokus. Kalimat orang hijrah dibuka dengan kalimat iman. Alladzina amanu. Saya ulang. Orang yang berhijrah dibuka dengan kalimat iman. Alladzina amanu. Sekarang fokus baik-baik, lihat baik-baik. Alladzina itu disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. 1080 kali. Itu disebut dengan ismun mausulun yadullu 'ala al-'amiyah. Huruf sambung yang menunjuk pada semua kategori tanpa batas. Di baik laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, maaf, kaya, cukup, siapapun dia. Seakan-akan Allah ingin katakan begini, hijrah itu terbuka peluangnya bagi siapapun. Anda jangan katakan ini bagaimana saya pernah berbuat maksiat, ada nggak peluang? Ada. Toh seorang pembegal, seorang preman itu bisa hijrah dan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tahu Jundub bin Junadah? Boleh angkat tangan.
Beliau mantan pembegal, tinggal di kota begal, namanya kota Gifar. Tobat, hijrah, datangi Nabi. Begitu tobat, pulang ke Gifar. Didakwahi kaumnya, semua masuk Islam, jadi orang baik. Dari pembegal, jadi orang paling baik di masanya. Sekampung masuk Islam. Untuk mengabadikan itu, dimasukkanlah nama tempatnya, Gifar. Berasal dari Gifar, tambah alif lam di depannya, ujungnya ganti dengan i. Saya dari Gifar, Al-Ghifari. Dimunculkan nama gelarnya kunyah Abu Dzar, dikenal dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Nama aslinya Jundub bin Junadah. Bahkan setelah itu meriwayatkan hadis. Saking bagusnya hadisnya, diambil oleh Imam An-Nawawi, ditempatkan dalam kitab Al-Arba'innya, nomor hadis yang ke-18. An Jundub bin Junadah wa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma. Jundub bin Junadah, pembegal masuk Islam, hijrah jadi pendakwah. Jadi semua terbuka. Jangan sampai memvonis diri saya paling hebat, tidak. Saya sering katakan, Allah lebih senang pelaku maksiat yang tobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Fala tuzakku anfusakum, jangan merasa diri suci. Ayo hijrah. Ustaz, hijrah. Maaf artis, hijrah. Dari tayangan-tayangan yang kira-kira Allah tidak sukai, yang auratnya terbuka, yang tayangan adegannya dilarang oleh syariat, hijrah. Demi Allah, Anda bisa wafat. Saya sering katakan, begitu Anda melakukan adegan itu, Anda diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa faedah Anda membuat momen seperti ini? Mengumpulkan orang-orang, pahala Anda sudah banyak. Tiba-tiba Anda ikut casting, isinya maksiat. Saat sedang adegan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tidak malu antum di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Antum juga sama, hijrah. Ibu pulang hijrah. Jauhi acara-acara yang tidak baik, kata-kata yang tidak elok, kalimat-kalimat yang tidak bagus, majalah yang tidak perlu dibaca, tontonan yang tidak perlu dilihat. Bayangkan saat bermaksiat Anda wafat. Ambil teman-teman. Di begitu Anda petakan semua itu, kata Allah, saya buka peluang untuk hijrah semuanya. Siapa yang pengen dapat dua keutamaan tadi tanpa batas? Cuman yang pertama, kata Allah, Anda mesti yakin tanpa ragu. Iman. Di kalimat hijrah dibuka dengan kalimat iman, yakin tanpa ragu. Jadi kalau mau hijrah harus total. Jangan setengah-setengah. Kalau Anda setengah-setengah, Anda nggak akan dapat. Ketenangan nggak akan dapat. Yang ada, apalagi kalau diukur dengan dunia. Saya kalau infak, pengen hijrah nih. Infak itu minimal 700 kali lipat. Kata Ustadz ayatnya Al-Baqarah 261. Setiap infak satu dilipat gandakan 700. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habba ambatat sab'a sanabil fi kulli sumlatin mi'atu habba. Jadi kalau saya infak 1000, saya akan dapat 700.000. Begitu antum infak gak dapat 700.000, gelisah antum, ditinggalkan lagi infak bersamanya. Jadi kalau antum mau hijrah total, ayo bismillah. Jangan ragu, siapkan dengan penuh keyakinan. Bismillah, saya hijrah. Ya Allah, berikan kekuatan pada diri saya. Kata Allah, syarat pertama Anda mesti yakin, jangan ragu. 2, saya cepat. Kemudian Allah katakan, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Jihad. Sungguh-sungguh. Kata jihad, ini bagian terakhir, berasal dari kata al-juhdu asalnya. Sesuatu yang serius dan sungguh-sungguh. Jadi kalau teman-teman mau hijrah, jangan cuma yakin tapi gak dieksekusi. Ya Allah, saya pengen hijrah, malam nanti saya tahajud, cuman pengen aja, tapi bangun tidak. Di ketika Anda pengen hijrah, kata Allah, ayo serius, eksekusi. Nah, al-juhdu ketika akan dieksekusi oleh Al-Quran dibagi pada 3 bagian. 1, awas ini yang paling penting ya. Yuk sekarang kita masuk pada hal yang paling inti, paling penting dari bahasan kita. Pertama, kesungguhan dalam merencanakan. Antum ingin berhijrah dalam bidang apa? Di posisi apa? Nah, perencanaan ini disebut dengan ijtihad namanya. Contoh, akhwat misalnya, Ustadz saya pengen berhijrah, saya mulai sekarang ingin wafat dalam keadaan ahli Quran. Yang ikhwan, Ustadz saya pengen wafat dalam keadaan jadi ahli tahajud. Nah nanti ketika antum merencanakan itu perencanaan tahap awal disebut dengan ijtihad namanya. Setelah itu, masuk tahap kedua disebut dengan jihad, perjuangan fisik, eksekusi. Maka kalau saya pengen wafat jadi ahli Quran, misal, siapkan dari sekarang, saya pengen menghafal. Cari guru yang baik, petakan waktunya, berapa lama saya menghafal, apa perangkatnya, di mana gurunya, di mana sekolahnya,
di mana tempatnya, sampai kemudian pulang wafat menghadap Allah, statusnya naik sebagai ahli Al-Quran. Anda, ya Allah, saya pengen jadi ahli tahajud, mulai siapkan. Saya tahajud dari jam berapa? Jam 2, mulai bangun. Jam 3 saya tahajud. Maka bangun keseriusan, bikin alarm, pastikan, jihad. Alarm dari jam 2, jam 2:04, jam 2:30, jam 2:45. Alarm pertama, matikan alarm kedua. Alarm kedua, matikan alarm ketiga. Alarm ketiga 15 menit untuk nundutan. Di rencana jam 3, malam pertama bangun jam 5. Biasa. Nanti setelah itu proses. Yang terakhir ada yang disebut dengan mujahadah namanya. 1 ijtihad, 2 jihad, 3 mujahadah. Mujahadah itu adalah perjuangan melawan gejolak emosi kita. Kata Allah, kenapa disebut dengan kata ini? Karena enggak semua orang pengen hijrah itu bisa berhasil tuntas mengalahkan hawa nafsunya. Sekarang semangat, besok muncul malas. Sekarang pengen bangun, setelah bangun tiba-tiba enggak bisa menaklukkan dirinya. Maka dari itu, kumpulkan yang 3 ini, rencanakan dulu sebelum Anda mulai pengen jihad di mana. Ijtihad namanya, eksekusi itu dengan perjuangan fisik. Yang terakhir, siapkan mujahadah untuk melawan keadaan hati kita supaya konsisten dalam hijrah yang kita lakukan. Kadang-kadang itu butuh perjuangan dengan dana, maka muncullah kalimat fi sabilillah bi amwalihim, dengan dana. Maaf ya, kalau kesini daftar bayar enggak? Yang datang ke sini naik apa? Ada transportasinya? Ada dananya? Ya itulah tuntutannya. Antum untuk dunia saja dicari-cari, kenapa untuk akhirat tidak memperjualbelikan diri kita? Kenapa harta kita nggak dipakai buat surga kita? Di konsep pertama ketika ayat harta turun, Quran surah ke-28 ayat 77, paling kiri sebelah bawah. Kata Allah, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Kalau saya titipkan harta untuk kamu, maka yang pertama dipakai cari akhirat dulu. Cari akhirat. Antum untuk pulsa luar biasa, untuk internet komplit. Kenapa untuk hijrah tidak Anda gunakan? Maka kalau Anda siapkan, saya pengen jadi ahli Quran, siapkan. Untuk mushaf, saya mesti siapkan dana sekian. Untuk cari guru, saya siapkan dana sekian. Untuk saya belajar sepekan sekian kali, saya mesti punya dana sekian. Dari situ Anda bekerja, kumpulkan uangnya, cari status di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bi amwalihim wa anfusihim. Kalau sudah selesai dengan dana, maka perjuangkan diri kita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mata arahkan pada yang baik, telinga dengan yang baik-baik, sampai ujung kaki langkahkan pada yang baik-baik. Kalau komitmen dengan ini, maka kata Allah, mereka akan saya tinggikan derajatnya di dunia, diangkat derajatnya. Silahkan lihat artis-artis yang hijrah, teman-teman kita. Sekarang lain. Begitu disebut nama mereka, dulu mungkin gak diingat. Sekarang kalau disebut nama mereka, Masya Allah yang terbayang, ini si fulan majlis ta'lim, si fulana musyawarah, si fulan menginisiasi hijrah fest, yang ini contoh untuk tahajud, yang ini contoh untuk perubahan. Semua yang disebut kebaikan-kebaikan itu jalan yang pertama. Maka antum pun insya Allah, inilah manhaj yang disebutkan oleh Nabi, dikerjakan oleh sahabat, dan dilakukan oleh para tabi'in setelahnya. Ini kalau saya berikan rahasia sedikit, dan saya akhiri dengan rahasia ini. Semua orang-orang soleh zaman dulu itu sudah memetakan tujuan hidupnya. Ada satu keluarga yang semua harus wafat sebagai syuhada. Jadi ibu dengan bapaknya udah mendidik jadi syuhada. Syuhada aja, wafatnya syahid. Baik di majlis ilmu ataupun ketika ada tuntunan dalam agama untuk berjihad. Di anaknya disiapin aja. Dari latihan jihad, latihan ke majlis ta'lim, latihan baca Al-Quran, dan apa yang terjadi? Semua wafatnya dalam keadaan syuhada. Bahkan ada satu anaknya, ini kisah terjadi di zaman Ibnu Qudamah. Bahkan ada satu anaknya yang sebelum wafat, Allah tampakkan bidadari surganya. Di begitu akan wafat dalam keadaan medan syahid, medan perang, datang kemudian ada seorang mencari-cari, di mana si fulan, di mana si fulan? Ketika ditemukan dia sedang tersenyum. Dia katakan, tahukah engkau, ini bidadari surga saya sedang menunggu saya pulang. Bahkan malamnya, dia bermimpi kemudian, saat dia bermimpi, tiba-tiba terbangun. Ditanya oleh Ibnu Qudamah, apa yang kau saksikan dalam mimpimu sehingga engkau terlihat tersenyum-senyum? Aku bertemu dengan bidadari surga. Dia mengatakan, sabar ya, sampai besok kita akan bertemu. Maka mulai sekarang, coba kita mesti bersaing dengan orang-orang yang sudah duluan hijrah. Di Palestina, tidak ada Ustaz Husain mungkin bisa berbagi. Anak-anak sudah mengejar syahid jadi ahli Quran. Maaf,
Berbagai tempat yang kita kira banyak bencana, ternyata bukan bencana. Allah ingin tampakkan kepada kita orang-orang hebat yang sudah punya visi akhirat dalam kehidupannya. Maka saya bermohon kepada Allah, mudah-mudahan pertemuan kita ini tidak sia-sia. Insya Allah kita akan berhijrah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siap berubah insya Allah? Baik, kalau siap, mulai malam ini mumpung masih waktu i'tikaf, nanti saat pulang coba duduk dengan keluarga. Keluarga antum mau jadi keluarga yang fokus di bidang apa? Ibadahnya apa? Lalu dunianya apa untuk meraih akhirat? Antum mau dagang, silahkan. Mau ke kantor, silahkan. Tapi tolong pastikan ketika pulang di hadapan Allah, pintu surga mana dari 8 pintu itu yang akan antum masuki? Apakah pintu tahajud, pintu puasa, pintu sedekah, atau ada orang yang kata Nabi akan dipanggil diperebutkan oleh semua pintu-pintu surga? Semoga antum termasuk di dalamnya insya Allah. Dan tidak cukup dengan amin, ya, harus dimaksimalkan.